Perhatian, perhatian. Kereta berangkat 1 jam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara mutaramin para kasepuhan istenipun Rois Syuriah MPCNU Kapanewon Wonosari Ketua Tanfidia Restu jajaringpun saya Syuriah Tanfidia para ketua ranting maupun Rois ranting, ketua lembaga di lingkungan MPCNU Kapanewon Wonosari. Alhamdulillah kita saged panggih sedaya wis sehat, wis ora maskeran, merdeka. Ning sitok sing maskeran kene sedo adoh. Bukan depan batal. Niku kan bengi-bengi maskeran kan. Pak Kadis. Pembekalan, ketahuilah bahwa khairuz zat itu takwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Amin. Fatakun ya ulil albab. Sing don diutak ya kudune wedine Gusti Allah. Nah, bagaimana kita menjadi ulul albab inilah perlunya proses belajar dan pembiasaan. Biasa mikir NU, biasa membiasakan amalia-amalia NU dan seterusnya. Untuk MPC Wonosari komplit, untuk kepengurusan juga baru, tentu juga harus dibarengi dengan semangat baru. Koridornya adalah bahwa kita ini sekarang harus paham bahwa sebutan Nahdlatul Ulama itu perkumpulan, bukan lagi disebut organisasi, tapi secara de jure adalah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu sesuai dengan akta yang didaftarkan sejak Hindia Belanda dulu. Peraturan organisasi yang dulu PO gitu kan. Sekarang disebut dengan perkum. Jadi nek krungu swara perkum itu berarti peraturan perkumpulan. Nah, seperti itu. Perkum ya foto cah itu yang sampai tidak tahu. Nah, perkumpulan Nahdlatul Ulama ini mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola pendidikan, dakwah, ekonomi, bahkan menguasai tanah, aset berupa tanah. Maka ada lembaga wakaf, kan? Ada lembaga dakwah, ada lembaga ekonomi, pertanian, menangani dakwah tentu saja, dan lembaga-lembaga yang lain, departemenisasi yang ada itu adalah sebagai salah satu strategi pengurus besar bagaimana kita itu berperan di masyarakat. Lembaga pertanian, LPP, lembaga pengembangan pertanian. Kenapa itu muncul? Karena memang agraris negara kita ini. Ada lagi yang terbaru itu LPBINU yang tidak dibentuk di Wonosari, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Ini
Ini karena ada isu global terkait global warming, misalnya pemanasan global, dan isu-isu yang lain terkait dengan perubahan iklim itu sendiri. Bagaimana NU juga siaga untuk menangani kegawat daruratan yang dialami oleh warga kita. Nah, positioning harus jelas bahwa lembaga-lembaga yang ada ini adalah sebagai departemenisasi dari pengurus majelis wakil cabang. Jadi apapun yang panjenengan akan lakukan itu harus sepengetahuan pengurus MWC. Peneliti stempel dewe ke melaku dewe itu apa bedanya karo biyen urung dadi lembaga itu kan, seperti itu. Nah, garis kita adalah kalau dari kepengurusan LWC ke lembaga itu tidak sebatas koordinatif, tapi bisa juga berupa instruktif, garis komando. Jadi garisnya kenceng orang putus-putus, kan Mbak? Seperti itu. Lembaga dakwah segera susun tim safari, misalnya itu kan, itu perintah, instruksi. Lembaga dakwah mari kita rembuk rencana, itu koordinatif, berarti garisnya putus-putus, gitu kan. Itu harus dibedakan, jangan sampai kuali jenengan dawi Rois Suriah. Gitu. Tapi kalau sifatnya adalah usul, itu masih putus-putus. Demikian pula posisi katib itu. Wani-wani kue karo Rois Suriah itu kan, pemerintah, tapi usul oleh itu kan, memberi masukan, informasi dan seterusnya. Demikian tanfidiyah karena jenengan itu organnya tanfidiyah, organnya sisi kanan ini, gitu kan. Tidak bisa melaku dewi tanfidiyah tanpa sepengetahuan Suriah. Misalnya tanfidiyah kampanye, belalai calonnya I Agus, Agus mangkat apa? Murah mangkat kafe loh. Pak Rois disewani jenenge Bambang. Ini untuk Bambang Loraiudin. Gitu itu kan. Nah ini akan terjadi gapruan antara pimpinan pemegang kebijakan yaitu Suriah dan pelaksana kebijakan namanya tanfidiyah. Jadi nggak koordinatif, konsultatif, bahkan jangan sungkan-sungkan Pak Ketua itu konsultasi dengan Rois Suriah. Sekretaris ya ngono itu tidak boleh balap ketuane atau meninggalkan Suriah atau katib Suriah itu kan. Pak Benwis izin sekenan terus undangan tanpa konfirmasi Rois karo katibnya atau wis disebar wis gendruk ya. Nah, seperti ini tata kerja, tata kelola organisasi atau perkumpulan kita itu seperti itu. Semuanya berbasis pada khidmah. Tidak ada eselonisasi dalam mengurus NU ini, tapi semua adalah melayani atau khidmah itu. Nah, LDNU itu yang pertama dan utama ini dalam membuktikan khidmah kita kepada umat itu. Kenapa tidak LBM yang ditampilkan di awal itu kan? Itu juga terkait dengan skala prioritas. Semuanya itu berawal dari dakwah karena misi awal kita adalah dakwah mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika itu sekarang dibatasi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena banyak Ahlus Sunnah dengan peci yang lain. Gitu ya. Jadi
Jadi milih peci pun harus cerdas kita itu. Milih peci atau kopiahnya, isi standar seperti ini bisa aman lah. Pemenang yang logone NU itu kan, cetok. Ini nganti wis berubah menjadi ikan ataupun apapun itu. Nek bingung pekon maji. Kang maji iki peci iki nggo awake dhewe cocok ora? Ya seperti itu. Wah, aku gune kono gitu kan. Karena identitas itu sangat-sangat menentukan sebenarnya. Jadi pengurus lembaga dakwah NU nganggo atribut orang lain gitu. Bisa diklaim sampean gitu kan. Blangkon kan menit Jawa boleh gitu. Tapi ada blangkon yang memang bentuk ikat yang memang sudah menjadi identitas komunitas tertentu. Peci gumbal yang ada identitas tertentu, misalnya di sini hijau, di sini putih, gitu kan? Iya. API. Masih aneh sing duwe, gitu kan? Seperti itu. Nek topi netral Pak Udin tadi jangan ragu untuk pakai topi. Ya, lembaga perairan, lembaga perairan itu harus direktur. Oke. Jadi itu tugas-tugasnya paling tidak itu garis besar tentu saja yang kita sampaikan. Nanti lebih lanjut lagi di peraturan perkumpulan hasil muktamar Lampung kan belum sampai kita kan. Belum. Jadi tekan cabang Wengurung, pokoknya tekan MBC. Kalau draft-draft mungkin bisa kita download dan seterusnya. Tapi secara resmi belum dilanjut. Lanjut ke teknis saja ini. Nanti terkait MBC sudah selesai. Karena bergerak atau tidaknya itu tidak hanya sebatas bagaimana Mbah Rois dan Ketua Tanfidiyah ini, tapi keberhasilan kepengurusan adalah apabila mampu menggerakkan departemen-departemen yang ada, terutama departemen keuangan yang itu ada di bendahara. Lembaga dakwah NU disingkat LDNU, merasa gawe singkatan dewi ini baku ini. Lembaga ini melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Pengembangan dakwah. Jadi garis besar dari pengurus itu apa? Terkait dengan dakwah, strategi ataupun langkah-langkah itu nanti dikelola oleh lembaga dakwah. Kalau misalnya pengembangan dakwah melalui ruqyah, gitu kan, ada CRA gitu. Nah, itu berarti masuk ke LDNU ini, karena belum sampai ke lembaga itu, CRA itu, dan belum juga sebagai banom. Banom yang ada tapi belum kita bentuk, saya sudah kami sondingkan dulu ke Tanfidiyah PCNU, adalah Ishari, Ikatan Seni Habrah Republik Indonesia, Ishari. Jadi itu banom. Banom ya setara karo Muslimat, Fatayat, Ansor, gitu kan, Ibnu, IPPNU, ada Ishari, ada ISNU, Ikatan Santri NU, bukan santri NU tapi sarjana Nahdlatul Ulama, ISNU, dan seterusnya. Itu banom-banom pun bisa kita pelajari di peraturan perkumpulan. LDNU mengkoordinasikan para dai dan daiyah dalam menjalankan dakwah kepada masyarakat, baik secara tulisan maupun lisan. Ya, itu. Dari sini sudah jelas ada dai, ada daiyah.
Ini yang perlu kita push adalah bagian dakwah ini terkait dengan dakwah kepada kaum perempuan. Karena urusan perempuan itu terkait ibadah Allah itu lebih kompleks sebenarnya dibanding laki-laki. Masa santri putri belajar haid, narasumbernya saya yang belum pernah haid, seumur-umur secara teori aja dan didukung survei. Jadi teori di kitab fikih karena istiqra itu berdasarkan istiqra observasi langsung oleh Imam Syafi'i tentang muddatul haid misalnya. Masa haid itu minimal berapa hari, maksimal berapa hari. Sing tak takoni mahasiswi stayo ketika kelasnya offline dulu. Berapa dino? 6 dino Pak? 6 dino. Oh ya bener Imam Syafi'i. Rata-rata. Jadi masalah ketika terjadi bleeding lebih dari 15 hari, maka lembaga kesehatan yang tidak dibentuk gitu ya, membuat rekomendasi untuk konsultasi ke dokter ahli kandungan gitu kan, seperti itu. Itulah pelayanan dakwah kita ini. Jadi untuk da'iyah ini kan bisa kerjasama dengan Bank Muslimat maupun Fatayat yang remaja ya IPPNU seperti itu. Kayak si mumpuni sisune. Mumpuni itu perempuan gitu. Ternyata ketika diberi kesempatan luar biasa. Undang Rasulullah lo Yudi. Saya itu sinungnya tahun ini Rasul. Mumpung ini Rasulan. Dan Manyaran. Rasul itu berasnya wangsul. Wis suka camat mantan camat Manyaran itu. Oh, tak mulai Mbah. Rasul berasnya wis wangsul. Mbah mulai kami isak 15 kilo lumayan. Ya, itu ya. Lembaga dakwah itu mau tidak mau harus memanfaatkan saat ini ya teknologi informasi. Dakwah melalui animasi, meme katrok itu, mimi, audio, video itu, yang disebarkan oleh media sosial saat ini menjadi keniscayaan. Namun demikian dakwah konvensional pun tetap harus berjalan seperti itu. Karena apa? Sasaran masyarakat kita tidak semuanya tangkap terhadap perkembangan teknologi informasi. Tapi ini harus bagaimana tim LDNU itu mampu ini menangkap peluang dakwah melalui media sosial. Ternyata lebih manjur, jadi banyak orang menyalahkan amaliyah NU itu hanya ada karena poster, hanya karena meme, hanya karena visual gambar yang jadi status WA, Facebook maupun TikTok dan Instagram. Gitu Mas. Yang repot ki Kiai Ma'ruf Qasim harus nanggapi poster-poster yang berkembang di media. Isbal sarungan itu terbaik. Mas, sapa sing katoke cingkrang mlebu neraka itu kan Isbal. Sing judul kan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu murid STM kan congklang kabeh
lucu ya seperti itu. Aku ya melu komen Kanjeng Nabi kira tahu kadoan, nggak pernah Kanjeng Nabi itu pakai celana, yang dipakai itu izar, sarung. Mereka ataupun poster yang disebar adalah celana gambar ya, celana dipanah ting neraka langsung gitu kan, luar biasa. Padahal Kanjeng Nabi itu moderasi beragama ya jadi. Ono wong tayam, wong lelungan gitu, ono wong lelungan. Ojo pisan-pisan sholat apa maghrib apa asar. Kejaba kowe iki wis tekan Bani Quraidah. Pesen kuwi karo wong loro. Lah urung tekan Bani Quraidah itu wis meh maghrib ngoten. Wis meh maghrib. Lah sing siji salat ngasar ning tengah ning dalan, sing siji pokoke ya salatku ning Quraidah. Wong pesene Nabi ngono. Nabi membenarkan semuanya, orang membuli yang satu, cah pokok. Jadi aku seperti itu. Ano sahabat Sitoe, dua orang. Orang nemu banyu, ada tanya mau itu. Harus sholat ngasar, misalnya orang itu banyu. Nah, sepakat. Ayo tayamum, betul. Bareng mlaku isih mancing ngasor ning tekan proliman udan. Atau nemu banyu. Lah kene iki to PDAM iki misale seperti itu, nemu banyu. Kurang milih banyune. Yang satu itu wudu terus salat baleni. Sing siji ora gitu kan. Apa kata Nabi? Sing kowe beneri sunnah, kowe sesuai sunnah sing ora sak baleni salat itu ya tetap bener. Terus sampean sing baleni salat malah itu ganjaran loro gitu kan, seperti itu. Jadi duinggon tidak disalahkan, tidak dibid'ahkan, tidak disesatkan. Padahal cedok-cedok melakukan kebid'ahan. Suatu yang baru. Ono meneh sahabat Nabi itu dilaporkan oleh jamaah bahwa setiap rakaat dia itu nek salat mesti maca kulhu. Dadi bar Fatihah iki kulhu aki aro aital ngono lho. Mesti ana kulhune. Iki manut sapa iki gitu. Wah dikandhake karo Kanjeng. Apa bener le? Kula terus kan jadi apa? Kula niku cinta. Kula niku sayang, cinta banget dateng kula. Lah tiap salat niku, tiap rakaat kula waca sadere surat yang lain. Apa tanggapan Nabi? Wah, cah bid'ah, neraka ora. Itu cetok bid'ah ibadah makhluk lho. Inna hubba adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulu itu memasukkanmu ke surga. Amin. Benar terus dari Kanjeng Nabi iki. Ora ke anggur beda rokok gitu. Tenang ya beda salah-salah. Oh iki bid'ah yo le aku sing urip kaya ngono kowe iki kan nambah ibadah gitu kan. Ndak. Itu sing harus kita yakini seperti itu, jangan sampai akidah Ahlussunnah wal Jamaah Anda itu dan kita itu miur karena adanya poster, postingan di medsos, status WA. Aku itu termasuk orang yang jarang menyetatus dan jarang membaca status. Ya akhir-akhir gitu. Lah iya, maca ya komentaran wae. Mau paket 500, dunya 100 kabeh. Saya 100 pisan didelok wong 200, 55. Yo didelok wong to akhir. Tapi akun TikTokku baru 50 pengikut. Anyar sekali.
Itu ya, jadi siapkan tim ini. Media, apalagi YouTube itu terkait dengan konsistensi algoritma. YouTube itu terkait dengan konsistensi kita dan pilihan kata, diksi, kata kunci. Nah, orang konsisten ya seperti punyaku itu. Subscribersnya itu 2.000 sekian, 2.500-an beberapa hari ya. 2.000 muncul. Tinggal itu pilih. Tapi belum termonetize karena apa? Viewernya sedikit. Jadi Sabtu itu orang tahu untuk video kan ditutup, berdelak-delak, wes tutup, saking kereneng kuota itu kan. Dan itu realitas kita. Beda dengan orang-orang di luar sana. Itu dikondisikan. Gua mbok isine iki gur dobel jaran dan seterusnya itu. Tapi dikondisikan. Kowe iki Gus Nul anu munggah video di YouTube channelnya ini harap disebarkan dan di like, subscribe dan ditonton, termasuk komen gitu. Seperti itu dikondisikan, disetel lah itu kaum kadruniyun itu. Ya. Muhammad itu boro-boro buka link YouTube lah. Apa ngono itulah kesadaran bermedia kita itu. Padahal itu adalah bagian dari perang yang dinyatakan, perang media, jihad media yang dicanangkan PBNU. Bagaimana kita itu mampu dakwah aswaja di internet. Sekarang coba dari tuntunan ibadah yang muncul adalah bukan situs NU online. Nah, itu yang mampu mentaksis sebuah hadis yang begitu jelas lafalnya sebagai hamil, ditaksis dengan pemahaman dia secara pribadi. Tuh, ngaji saya 2018 itu membuat mereka geger. Dan saya ini target nomor 1 mereka. Cerita ini Pak Slamet kan. Pak Slamet udah sampean wis mundur ke mobil. Dia layak kayak jam 1. Target nomor 1. Bahaya saya itu. Mau nyalon ketua NU berbahaya kok saya itu kalau serius. Mesti dadi nek tenanan itu. Ini kan megah kalau jadi ketua NU kok jago. Ya kudune kok jago ke ngono kan. Itu akhlak yang harus dibangun itu. Bangun terus. Apa pun jago kampanye rara kok. Karya gemang kan. Seperti itu. Ini yang harus kita bangun akhlak nahdiyahnya di sini. Ambisi. Oh no, DPR 5 ki menghubungi saya. Wah, jenengan kuwi jeng jago. Sing pokok ki aku kok kowe. Di NU kok sampean ngomongin jago gitu kan. Kalau diangkat kaya Mbah Jalal sok takmir Safinah itu. Datang kalau Dosari itu ngangkat saya jadi ketua, ya monggo bismillah. Terus dipengestoni wong sepuh-sepuh itu kan Pak Jalal seperti itu. Ora iso nolak. Menunggu ya, jadi Roy Surya ini nyalon, dicalonkan gitu kan, bahasanya seperti itu. Dicalonkan ya otomatis, lihat. Dipilih. Ora dikondisikan. So pilih pulau gitu. Insyaallah duit oke dan apalagi duit. Seperti itu yang perlu dibangun. Oke, itu jadi target nomor 1 saya. Kudu dikawal. Jadi setiap saya ngaji itu ono intel. Dan setiap Sabtu itu mereka rapatkan. Ngaji ini malam Jumat. Ngaji ini malam Sabtu ya Sabtu yang akan datang.
apa ngaji ini? Sing itu lho materi. Inna lillahi wa malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna majalisat dzikr. Fa idza wajadu majalisat dzikri halumu ila hajatikum. Seperti itu. Aku kamakol. Iku kuantise tidak terbantahkan. Sahih. Neng Bukhari ono, neng Muslim ono, Imam Bukhari ono, neng Sunan Abu Dawud ono. Wajib. Sing riwayat. Sahih, tak terbantahkan. Sejene wa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, ketika mendapati sebuah majlis masuk dhewe. Fihi dzikrun, di dalam majlis itu ada zikir, ingat pada Allah. Halumu ila hajatikum. Malaikat sini Wonosari mlumpuk kene ning esuk kaya api ngono culuk-culuk. Wa idza syarafu, ketika nanti kita bubar, so'atu ila samai, malaikat munggah ning langit. Wa yas'aluhum rabbuhum. Tuhan dari malaikat itu yaitu Allah bertanya kepada mereka. Malaikat itu wa huwa a'lam sajane Allah wis pirsa. Min aina jitum mungkin. Wis ngaji ora iki wingi kan nek gari. Kowe iki dos kok endi kok ngat. Jina min ibadika fil ard. Kami datang sesuai SOP tadi, perintah surat tugas. Kami datang dari hamba-hambamu yang di bumi ya Allah. Datang dari hamba-hamba. Apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna. Ya, mereka bertasbih kepada. Ono majelis kok dhewean. Jomblo menyakitkan apa? Majelis dhewean. Majelis manakib gitu kan dipimpin oleh Ahmadi. Dengan jamaah Kiai Haji Ahmadi. Ora elok itu. Lah yusabbihuna, mereka bertasbih kepada yumajidu, mereka bertahmid, memuji, mereka bertakbirun, yuhalliluna, bertahlil kepadamu, wa yukabbiruna, mereka, kata gantinya mereka kabeh gitu kan, tidak ada yang mufrad. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yahufunahum bi ajhatim, itu mengepung kita dengan sayap-sayap mereka ila sama itu ya. Wah itu kan sahih. Bukhari Muslim mutafakun alaih itu cetha kan. Ibnu Majah ya ana, Abu Dawud ya ana, An-Nasai. Lah iki kan penak banget nggo dalil tahlilan mitung dina. Nyedina tekane 7 dina. Wis cetha hadis yang lain. Ghusyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Ada? Wa dzakarallahu liman fiman indah. Ketika ana kaum la yaqutu kaum yadhkurunallaha illa hafatsumul malaika wa ghusyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'inda au kama qala. Ada sekelompok orang itu namanya kaum, mereka dhewean mosok diarani kaum itu. Nah itu di web yang Anda buka ketika kata kuncinya adalah inna lillahi malaikatan lah, atau halummu ila hajatikum, sing metu. Tapi zikirnya adalah sendiri-sendiri. Itu dicetak tebal. Neng web isik seperti ini, bukan. Lah ini yang menaksis itu siapa? Nafsu gitu kan. Karena untuk membentengi jangan sampai jamaah iki nglyor. Oh, lah terangane ning tahlilan ki ning dalile sahih. Lagi ngerti kowe. Ning dibatasi ning dhek iki kuwi dhewe saleh mikir ki dhewe-dhewe. Heeh, dhewe-dhewe ning lapangan. Ya ta lucu gitu kan. Ora ketemu nana. Itu yang terjadi, Mbah. Jadi ampun do pangling nek guru.
apa kabar-kabar berseliweran itu. Anda punya guru, Anda punya rujukan gitu kan. Seperti itu. Inilah tantangan dakwah menurutku. Dan anak-anak kita, generasi kita ketika tidak kita kondisikan ya media itu masuk pada mereka lewat jalur yang tidak kita kendalikan, tidak bisa kita kendalikan. Wong ora dikek itu kon utawi melayu neng Telkom. Golek wifi. Golek wifi gratisan atau bari neng sekolahan itu kan punya kode masuknya. Mengadakan koordinasi kegiatan Lailatul Istima. Lailatul Istima itu lazim dilakukan tiap tanggal malam 15. Ini tradisi NU lama. Lailatul Istima itu tanggal 15 bulan Komariah. Isinya apa toh Lailatul Istima itu? Isinya iki yo arek manakib monggo, arek yasinan monggo, arek tahlilan monggo. Dan koordinasi. Awal-awal dulu semangat Lailatul Istima malam bertemu ini. Pertemuan malam-malam itu Lailatul Istima. Kalau hanya berdua namanya jima. Tapi spiritnya swing do dagang, pokoknya wis ngususke tanggal 15 ki prei angkrengane. Swing mancing, agendane mancing, ini leren. Lah tanggal 15 cah. Ngono kuwi Pak Udin. Terus khasiatnya mana adalah mendoakan bahkan sholat gaib terhadap jamaah yang meninggal di bulan itu. Bapak orang daya yang mekakan itu. Apalagi nah ini bene ranting siraman. Siapa sing mati bulan ini? Setor ya. Setor kabeh bene misalnya. Ya ora bene yo. Nggih enten. Disebut jenenge atau tidak. Seperti itu kekuatan awal. Terus baru ngomong ke organisasi. LDNU dan seterusnya. Ma'arif, loro ma'arif. Kira-kira apa? 8 ya? 8 dari 18. LP Ma'arif. Ini Kementerian Pendidikan ya. Ini banyak yang pendidikan dan pengajaran formal. Bahkan TPQ tidak bisa masuk ke sini sebenarnya kan seperti itu awalnya. Terus mau dimasukkan ke RMI, ada RMI. Menata dan menyesuaikan Kapolres LP Ma'arif. Awal-awal harus seperti itu. Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan NU itu database penting. Apalagi nanti di input di Sitaki. Tunggal Kartanu itu. Kartanu itu kan ada 2. Sitaki itu ada 2 muatannya. Sensus warga yang outputnya adalah Kartanu. Kemudian ada sensus aset yang outputnya adalah database. Jadi Baliharjo, wih di aset piro, masjid piro, sekolah piro, madrasah piro, langgar piro, seperti itu sebenarnya. Sekarang recet yang ngono, duwe ora, oke blas, duwe ini tongkat pramuka. Seperti itu. Aset. Kata mulai terus kayak saya penting datanya melebu sih ini orang kuat tuh 15.000. Moratorium kan program yang pusat, program wilayah. Terus
mempertegas identitas pendidikan sekolah madrasah yang wilayah dengan meletakkan perguruan tinggi. Setayo itu sekarang di PW, pengelolaannya PWNU. PWNU bentuk BPH, Badan Pengelola Harian. Saya termasuk ada di dalamnya. Kemudian SK-SK terkait perangkat Setayo itu dari pengurus wilayah. Dan Pak Mardio sang keluarga itu ngulung-kelung tanpa over terkait aset dan tanah yang ada di kampus itu. Sertifikat itu diserahkan, kecuali satu karena belum selesai pemetalannya yang bukan kelas bahasa Arab kalau kayak daerah. Ya, karena itu tanah wakaf nanti ya lembaga wakaf bisa mendata termasuk itu di catatan wilayah PWNU seperti itu. Karena sertifikat itu ikrar wakaf itu ke PCNU ya iso, tidak harus ke MBC. PCNU iso nopo, PBNU iso nopo, PB iso, MBC ya iso, ranting iso. Seperti itu. Identitas pendidikan itu ya ditegas kayak kowe iki ngarep apa ora gitu. Nah, punya yayasan sendiri kayak Asalam, kayak Al-Quran itu kan harus cetok punya yayasan sendiri itu kan. Kecuali ada keinginan mereka dari lembaga-lembaga yang beryayasan itu seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Mungkin Mas Salim bisa cerita banyak terkait itu di wilayah Pantura itu kan. Buah pondok apa nenek sekolahnya ya ndase ma'arif gitu kan. Itu di Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Lain lah di sini masih belum. Oke, jadi itu meningkatkan madrasah sekolah unggul. Nah ini yang belum kita punya. Dulu Bansari itu digalakkan jadi sekolah unggulan. Paling tidak sekolah unggulan berbasis kearifan lokal. Tepos ke bela negara. Unggulannya tahfidz sampai waktu misalnya itu kan luar biasa untuk kelas itu. Kelas rendah. Kelas bagian selatan MIAP Tegal Weru ya. Bisa seperti itu Karangtritis, Tiga Apane itu. Seperti itu yang untuk jenengan kan fokusnya di Wonosari. Itu Bansari itu mau seperti apa kan Bariharjo mau di bagaimanakan Mulo bagaimana dan seterusnya. Nanti diskusikan itu oleh LP Ma'arif dan madrasah atau sekolah. Yang terpenting lagi adalah ini, kita membangun jaringan networking atau kerjasama dengan dinas terkait atau lembaga terkaitnya. Ini sangat penting. Networking. Jadi cukup yang kemenak tapi bagaimana kita mampu menembus pemuda terkait sekolah budaya, berarti kita harus ke dinas kebudayaan atau pondok Budaya. budaya seperti itu ya bisa. Manda mepet-mepet ke Duldaran senene corongnya ke DPR gitu kan. Bisa. Nunggu nekat wae kon marai sules kae. Audiensi ngono ya. Madrasah itu bagaimana Pak? Ini juga berperan loh Pak, Bu, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami swasta, mereka swasta, kenapa yang Anda bantu sana saja? Misalnya seperti itu. Kan orang awak dhewe wong menengan ya Adi. Nek urunan bareng kono proposal kene yo gawe sing dituju yo kuwi wae. Ora kewaca. Strategi menguatkan soliditas dan komitmen pengurus, menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma'arif NU.
Jadi bagaimana kita itu mampu jadi contoh untuk membesarkan lembaga pendidikan yang kita miliki. Penggalan dana itu ada iuran siswa, ada iuran guru. Guru ini miur ya repot. Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU melalui berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan ketika kerjasama itu juga harus delok-delok jangan sampai masuk kepada porosnya, sampai core-nya. Saya bisa bantu Pak, tapi tidak usah pakai Asmaul Husna ya, tidak usah diajari yasinan ya misalnya. Bismillah ibadahna kok diulangi tapi memperluas jaringan. RMI itu terkait dengan Asosiasi Pesantren dan dibentuk di Wonosari. LPNU perekonomian ada ya. Bagaimana ini menjadi APBN-nya dan apa cara kok APBN, sumber APBN BUMN, Badan Usaha Milik NU didirikan gitu. Ini merasa ngedeke pom mini mesak liane wae ngulele. Pengembangan ekonomi umat. Jadi itu mengacu pada prinsip-prinsip ini adalah satu, kemitraan, kewirausahaan. Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kemitraan dan kerjasama sinergi dalam rangka organisasi dalam mencapai tujuan. Ini tadi yang kita inginkan itu sebenarnya adalah bagaimana UMKM yang dimiliki warga NU itu mampu menembus pasar. Jadi ora kudu gawe tempe, setor, rampung dan seterusnya. Tapi bagaimana bisa naik kelas? Bisa naik pusat oleh-oleh. Kan lho paling ora ngene produk AD itu, produk umat itu. Masuk Pamela gitu. Ya wong giling gawe apa? Apa enak sih, biru. Rambak ya? Rambak ini wong masuk Pamela. Dan bisa kita menitipkan itu ketika produk kita memang punya legalitas. Dan nanti LPNU itu bisa mendampingi terkait dengan bagaimana mereka bisa mengurus PIRT. Jin. Ada? Bagaimana label halal? Label halal yang kemenak nanti. Konsultasi ke sana. Gula sing gratis wae UMKM kok. Itu Bu. Di data apa sih produk yang dimiliki oleh warga, itu penting. Ya, baru menurut wes datanya yang kepiye ya didiskusikan. Kita bisa mengundang narasumber dari dinas terkait, ya, seperti itu. Namanya kalah kita menjadi pembeli itu. Pak Ngadi itu pengusaha walang, pengurus ranting kan? Iya. Tekor Pak Ngadi, gitu kan. Bagaimana Pak Ngadi bisa belalainya ya enak tenan. Walaupun isih mampu telek itu kan orang lain yang komentar. Kalau kita kan tidak rasa wis dibedati enak. Tak kirim nang Bangka itu produknya. Padahal wis digunting cuy kok jenisnya kan beda, gitu kan. Cita rasa kita dengan mereka. Tidak apa-apa, itu khasnya Walang ya seperti itu. Apalagi mangane apa sing tak tiga kita kayak sing abang lho. Secang. Mangane secang itu luar biasa. Rasane Walang ki secang. Legendo kan senengane secang cara golek Walang.
Kenapa kari ini? Dia ngaren nubrukin mikir-mikir itu kan. Jupul di mulut. Cotro malah. Ini paling tidak gambarnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu mengemas produk lokal mereka. Ini Gembili, saya kemarin di Karangsari di suku Gembili ngaji. Tak kira Gembili yang kemarau itu. Ternyata Gembili yang ditanam gulinan kan Pak. Nyabut kok nyabut apa? Kentang, gitu kan? Orang-orang ini belas itu. Purworejo, itu perlu kita Kembangkan. melakukan konservasi lah. Gerot 14. Gerot itu ada produk enak nenggari. Ini bahasa apa lali aku tak parani. Di Ponse biasa ada makan aku sana. Itu empeng Gerot. Mau tadi bangsa uwi bangsa Gembili Gerot itu punah, hampir punah. Itu bagaimana telo itu bisa naik kelas, dinaikkan kelas menjadi patelo ternyata ya orang Betawi orang cocok gitu kan, karena yang kecut-kecut nah bagaimana kecut-kecutnya itu hilang gitu kan, seperti itu. Ada pengoknya kok Pak ya telo ya. Pengok. Pengok. Oke. Tambah nak pengok. Lembaga Pengembangan Pertanian. Ning kutho ana pertanian. Itu sinergi dengan LPE, Lembaga Perekonomian. Pendampingan, pemberdayaan, advokasi teknologi kepada pelaku komunitas hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, lingkungan hidup yang melakukan kemitraan. Jadi bagaimana sing duwe ilmu brambang kaya wong mula itu bisa ditularkan kepada jamaah ataupun masyarakat kita yang bisa. Tentu perlu studi lapangan gitu kan. Cocok ora iki digawa ning Karangtengah misalnya. Bagaimana upaya kita mengkondisikan petani itu bisa survive. Ora nek nandur lombok waya panen amblek gitu kan. Waya ora panen larang gitu kan. Seperti itu kan yang terjadi kan itu siklus itu yang digawe gitu loh. Engko sing disalahke naga sanga meneh gitu kan. Apa-apa naga sanga sing kleru. Lupa ora lupa dek iki ndek dhuwit kok sini mampu model pasar ya. Itu Pak. Jadi brambang barang itu brambang bawang merah ya. Itu juga bagaimana produksinya apik, harganya apik, paling tidak stabil. Itu harapannya banyak sebenarnya pengembangan pertanian ini tidak sebatas pada nanam, tapi bagaimana pasca panen ini. Mampu enggak kita membantu pemasaran? Nah, itu engkau rembukan karo lembaga perekonomian. Nah, kuat engkau lazis itu masuk di sini, gitu kan? Ya kate, ini kan 10%. Molo lu ngoncori bayar payo 5%. Gitu. Bangun kah itu? Ngajak lembaga dakwah sing kon ceramah. Ceramah sih teori-teori zakat, gitu kan? Lazis itu, ya, lazis itu nyake kwitansi, tanda terima. Tanah sekalian Pak di wakafin. Lah ngono. Ada lembaga kemaslahatan. Ini penting sebenarnya saudaraku, tapi kenapa tidak terbentuk? Karena kaitannya dengan kesehatan. LKKN enggak? Kemaslahatan. Ada. Ini saat ini yang dikembangkan adalah bagaimana kita mampu memberi kontribusi terhadap ketahanan keluarga. Bahkan ada impres terbaru nomor 13 kemarin, isinya adalah bagaimana dari kualitas keluarga, kuantitas keluarga yang sakinah itu meningkat menjadi kualitas. Terminologi yang kita pakai NU punya,
terkait keluarga itu bukan keluarga sakinah, tapi keluarga maslahah. Tapi pemasalannya kalah kalau Muhammadiyah. Jadi keluarga sakinah itu tawaran dari Muhammadiyah. Sama wang. Sakinah itu. KS keluarga sakinah itu yang dipakai Kementerian Agama pun sekarang keluarga sakinah itu. Ya, kita punya term maslahah. Maslahah itu sebenarnya lebih holistik. Jadi, dari sisi orang tua, bapak ibunya harmoni, gitu kan. Anaknya terawat, pendidikannya terjamin, kesehatannya terjamin, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi, karena ini sudah menjadi bahasa istilah apa, terminologi negara, ya kita harus paham apa itu kemaslahatan. Kemaslahatan adalah yang dikehendaki oleh agama ini sebenarnya, kemaslahatan umat. Ya. LKKN itu terkait apa ya, kita melakukan sinergi dengan BKKBN misalnya, dengan KUA terkait dengan pemberdayaan keluarga. Proyek LKKNU yang diakses oleh LKKNPB, bimbingan perkawinan, itu adalah proyek dari LKKNU pusat. Sekarang juga nasional, bimbingan perkawinan. Oke, itu ya. Penting LKKNU nanti sinergi pula dengan lembaga kesehatan. Enggak ada, Wonosari enggak bentuk. Makanya saya tulis miring. Lembaga kajian ini Lakmesdam, ya, juga kita tidak bentuk. Lembaga penyuluhan bantuan hukum kita Wonosari juga enggak bentuk. Plus Bumi juga tidak. Bumi ada. Oh no. Lembaga Seni Budaya Muslimin. Kadrop itu dia masuk Banom nanti Ishari. Seni Budaya Muslimin itu kayak ini bagaimana kita ngawulo ataupun ngopeni konservasi terhadap rodat. Seperti itu kan. Kalau misalnya selawatan Jawa dan seperti itu harus ada konservasi, tidak. Dan itu nanti bisa disondengkan ke Undo Kabudayaan. Anggaran lumayan untuk pelatihan, terus lembaga seni budaya muslimin. Bagaimana mengkreasi sebuah jadil yang Islami misalnya. Jadil Islami, jadil dikudungi. Jadinya tari saman dengan selawat. Termasuk bagaimana kita memberi pemahaman pada masyarakat terkait wayang. Wayang sesat. Alat musik bid'ah. Gimana kita harus Bumi ini mampu mendudukkan seni ini sebagai sebuah produk pemikiran manusia, cipta rasa karsa menjadi budaya kan, cipta rasa karsa itu sebuah proses yang lama, dan tugas kita adalah bagaimana kesenian itu tetap tidak keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lazisnu. Jadi tugasnya orang guruin apa njupui zakat, tapi juga ada tugas edukasi terkait dengan zis itu. Pembukuan itu sudah cukup. Itu Pak Slamet nanti bisa secara praktis, beliau 5 tahun di Lazisnu.
branding ya Mas Rahmat. Branding dari Lazisnu itu ya. Tentu saja pelaporan-pelaporan yang ada di UPZIS apa Pak? JPZ ya kita Pak. Jaringan pengumpul zakat Safinah sudah mendapat SK dari PJ Lazisnu JPZ. Jadi nanti di tingkat masjid musola panjenengan itu membentuk jaringan pengumpul zakat. Misalnya bila kita ke laporan zakat fitrah, zakat mal, ya, Ramadan itu yang diberi tugas. Dan pasti Lazisnu menagih itu. Pak Slamet itu paling malu dulu ya Pak ya, dulu paling malu terkait dengan nagih laporan zakat dari MBC sebelum itu. Nanti sing setor ki agi siji tampil di media sosial itu masalahnya. Barepe yo ben isin ora disin. Yo ora setor. Itu lemah kita di unsur. Ana sing wah gua apa ngono ki ya eneng gitu. Itu MBC. Laporan korban, ya masalah terakhir korban ya. Laporan korban itu. Ya suwe proses. Akhirnya ora tunggu berita. Karena korban di hari akad sapi 60.000, wedusnya berapa ratus gitu kan. Tapi kok orang signifikan gue berita, mereka kalau ewi masih itu ditayangkan. Guru Kapolres, Kapolres silaturahim ke Safinah yang dijadikan headline. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU wis tuwa Pak, lembaga untuk tahun 37. Mengelola, mengurus serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf milik NU. Caranya apa? Mengenai itu dia dengan bekerjasama atau kemitraan. Terutama harus mesra dengan BPN ya. Dan KUA. Ini KUA rasa nesusih enggak. KUA saya kira kok. Bahkan kalau KUA Wonosari bagian dari revitalisasi proyek nasional. Terus itu saya kira lantai ini vinil. Dan waktu dekat akan dibuatkan gazebo di Bojolan insyaallah. Jadi tugasnya nanti niku NWP itu harus menguasai apa saja yang diperlukan untuk pengurusan wakaf, untuk ikrar wakaf ki apa wae. Itu harus tahu. Itu ana bukune, ana undang-undang wakaf, undang-undang 41 tahun 2004. Kono Nadir MBCNU sebagai nadir tugasnya apa? Tugasnya adalah mengurus serta mengembangkan tanah dan bangunan kalau ada bangunan yang diterima. Uragur menang, baik itu wakaf menang. Nadir, jadi pengawas, orang sing delok itu, pengawas sebenarnya. Memastikan bahwa wakaf yang terjadi itu benar-benar membawa manfaat. Apalagi itu wakaf produktif, misalnya wakaf produktif itu contohnya adalah pinggir jalan kayak Masjid Safinah itu bisa diproduktifkan, digawe ruko, marep, ngulon misalnya itu ajaran, ya seperti itu. Berada dan ini oke duitnya, ya, ruko disewake kan. Tamrohnya itu adalah sewanya itu. Buah dari wakaf itu adalah sewanya itu bisa untuk operasional masjid. Itu wakaf produktif sih. Ono sing wakaf berupa bangunan. Kalau fikih klasik itu wakaf itu tidak ada yang berjangka. Wes col ke cul. Wakaf sekarang ini menurut undang-undang wakaf itu bisa
berbatas waktu. Berarti jenengan punya ruko, HP, prospek gitu. Iki tak wakafke 5 tahun jangka waktu. Jadi hasil dari ruko selama 5 tahun itu masuk ke MBC. Itu namanya juga wakaf produktif. Baru kuwi bali ke wakif gitu. Wis sesuai ning ganjarane enek. Arek nguripi organisasi ora kelangan aset seperti itu Pak Tris. Jadi posisi MBC adalah sebagai nadir. Wakilnya tentu saja warga kita, pemegang hak. Dan saya berpesan nek iso ojo nampa wakaf sadurunge petil. Soalnya metil iki yo biaya neh, gitu Pak. Nah itu. Engko gur mangkrak neh kan. Lha kok piye bojo ngono sehari tak serai wakaf kok ditoke wae kepiye ora di duit go metil kok. Berapa harganya Pak? Setahun apa satuannya itu luas ya? Luas tanah kali berapa rupiah gitu. Bayar ternyata gitu, untuk pemetilan itu. Nah, jadi wakaf semene iki tomponen itu, mesti cepet gitu. Ini dadak metil itu ora ana biayane. Wakafe ora ana biayane, Pak. Ning KUA ku ora ana biaya jenengan go matre 6 rampung. Gratis. 8 apa 6? Oh, 8. Wis mudah berarti. Ono pernyataan keaslian sertifikat. Matre 8 berarti 80.000. Itu pun yang kantor pos. Kuneng kantor pos ora ning gatene to. Pas. Terus nek bejo entuk wedang ning KUA. Ora ya mudah dewi. Nopo iki, Pak? Jangan sampai kita tidak punya database wakaf ini. Monggo kepengurusan LWP yang baru mulai penyusun database wakaf kita. Mangun diwae gitu kan. Sing isih kosong nang ndi lha kuwi agak dipikir. Wah, nggo kolam renang wae. Ora oleh, Pak. Awal sari kuwi mantri nih. Ning siraman ya nek. Yang dari Pak Slamet itu. Ning titike ngendi aku yo ora perang. Itu untuk kolam lele misalnya. Bisa Anda produktifkan. Itu bisa Anda dan kita semua analisa ketika ada data ini orang itu wakaf sari wokah wis ngono wis cumpleng ora. Wis ora sida rapat kuwi bisa wis. Ora ana bahane kok arek ngomong ke apa aja. Iki digo sekolah kae. Neng pulutan neng oh digo TK misalnya itu kan harus jelas. Set. Neng semen ono kasus pencabutan wakaf baru bergelinding. Ini sebagai warning kita ya. Itu letter C atas nama Margono misalnya itu kan. Itu dari warisan dari bapaknya. Itu diwakafke ke Muhammadiyah PCM. Unik. Upload. Sudah diikrarkan di KUA dengan letter C itu desa. Jadi protes oleh keluarga yang lain. Sedulur-sedulur itu pulang terima, bahkan masih babati. Babati lemah Margono sing diwakaf itu. Mana Juwati yo dipros itu. Ya berdampak pada yang babati ini dikucilkan oleh masyarakat. Korban ini belas ora dijak ora kayak bagian. Terus sekarang resah semua sekarang. Resah pagi-pagi Pak Ibu ngabari ke mediasi kan yang nadirnya kita berpegangan bahwa ini adalah
Udah wakaf, udah bisa cabut lagi gitu kan. Sementara keluarga yang lain untuk pokoknya cabut. Karena rame orang rampung ya pengadilan. Ketika pengadilan kan bukti hak adalah sertifikat, ya kalah datang sini, gitu kan? Ibu ke depan seperti apa? Nah, iso ya orang kedua-dua tukang pengadilan itu rampung bicara. Itu rekomendasi saya kepada semua. Untuk MBC itu kan, MBC serai sama tuh maka beli ya jadi pistol. Itu maka hati-hati ya. Nah isu anak-anaknya maka ada materi ini persetujuan ya, persetujuan ahli waris, bahkan bapak ibu anak-anak harus setuju. Mana kayak anak belangko nih Sak mantune ya, sak mantune malah. Lurah mantu dan jodoh. Kalau ahli waris nek Oke mantu doake wong tuane mati we warisan itu. Mantu duraka. Warisan untuk jaluk bagian. LPM ora ya? Enggak. LPM enggak. LPM pas rumah saya jenengan tapi ketika rapat itu bisa menyampaikan permasalahan nanti dibawa ke LPM cabang, gitu kan? Itu di masalah apa terus disampaikan ke LPM cabang. LTMNU, Lembaga Takmir Masjid. Nah, intinya bagaimana memakmurkan masjid itu dengan 3 rukunnya itu: idarah, imarah, riayah. Kita juga harus punya database Masjid NU MBC ki piro sing endi wae, gitu kan. Ngene Pramono ki ora eneng iki. Kita ndar Pak. Ora eneng. Gawe. Ya, itu tadi. Ono data. Nggak hilang kok. Hilang masjid. Idarah. Bagaimana perkantorannya ini? Yang Pak Jalal belum punya kantor ini, itu Sabina belum bisa jadikan untuk studi banding. Karena kantornya belum representatif. Bekas sekolah tuh Pak Jalal. Mana sih bekas tempat wudhu. Idealnya ada kantor sendiri, perpustakaan, Klinik. itu komplementer. Ini termasuk koperasi. Ini koperasi ini orang cetok. Imarah atau kepemimpinan mengatur dan menetapkan imam rawatib, menjaga komunikasi, transparansi, kekompakan dan hubungan dengan jamaah. Jadi komunikasi, transparansi termasuk laporan-laporan infak, ya, kekompakan antar imam, ya, antar jamaah itu penting. Itu jamaah tapi terangane singkur-singkuran. Quran ya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nek disawang ki lek kempel banget. Terane wa qulubuhum terangane hati-hatine kuwi syatta nang ndi-ndi. Ungkur-ungkuran atine kuwi gak salah. Enak. Buka wadi. Ora buka wadi. Teori Quran ngono kuwi. Rasa belum jame, wah kompake kayak ngene selamat kae. An-Nur jenenge misale lah. Bahasa wa qulubu ternyata Di dalamnya. ternyata Bukan Muhammad Tino. ini repotnya. Muhammad Tino. Jadi memang
orang itu butuh koyo ning arep omongan ngono ki ya kita amati. Punya media tapi ya kepiye carane dudukan mosok ya arek omongan. Ono pengajian kok di MC-ne dhewe, diloki isi dhewe, ditungani dhewe. Malah isi. Ora ilok nek cara Jawa. Pembuh. Hangabe. Raden Hangabe. Bukan Pak Jar, tasabum jami'a wa guru. Kayak ditulis gede ning detekke kaligrafi. Cocok iki. Saat ini lapangan Jual ngentek-enteki. Terjemahke lho. Kote iki rasa apa-apa sing penting bener ada. Golek dhewe lho kaya wong Muhammadiyah golek Quran surat. IS. Iki SP apa? Kul salah IS. Beri ayah tugas dalam menjaga kemakmuran lingkungan, gitu ya. Syiar Islam, PABI, remaja masjid, perpustakaan, koperasi dan lain-lain. Termasuk kemarbutan itu di sini. Bagaimana masjid kita siap menerima jamaah? LKNU tidak ada program ataupun prioritas itu mempunyai ambulan, tidak ada. Itu rasa mikir ambulan. Repot lah ngomong rumah sakit ora duwe kok diambulan. Kok usungi neng. Lah diusung rono ki kok entuk bisyarah ngono nek. Tapi dulu euforia itu tidak terpikirkan ya Mas. Tidak terpikirkan Pak. Saya kira ya baik-baik saja itu kan ternyata. Nampaknya enggak baik-baik saja. Lu repot. Dadi koin NU sing boko 20 kilo, 50 kilo, 500 kilo itu akhirnya entek go operasional perawatan. Tuku bensin karo yo kepiye ban, oli dan seterusnya kuwi. Lah sing nyoper apa yo ora dikai pangan sak men tekan saksi tekan betul sudah tekan PKO masa ora mandang. Turut ya masa ya terima linting kaya aku. Nah aku kan duwe mesin linting dhewe. Pas koper. Gitu. Jadi bagaimana mampu ini program kesehatan secara paripurna, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ini tetap memegang pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kepiye ngatur masjid iki ben ora mambutut bareng tugas LKN. Betul lah pojok udut kalau sebenarnya seperti itu aja. Pojok rokok. Ini Safinah tangguh udut orang mambutut kok saking jebar itu. Ning nek masjid Sifaul Qulub kok tinggu udut ya wis. Mulek. Oke. Dan banyak sekarang masjid-masjid sudah ber-AC ya. Punya sahabat-sahabat kita yang sana itu. Monggo kalau mau percontohan Bansari pakai AC. Saya langsung ngerti. Kelas Pentingin hasil. boleh pausa. Kelas inti. Kelas. Saling Kelas inti. Saya ngerti lah. Itu lembaga-lembaga ya. LKN monggo. Siapa kesehatan ya Pak Menteri? Mas Derajat ya. Ya nanti bagaimana kita mampu menampakkan khidmah kita ini. Kita koordinasikan di akhir tahun misalnya kita memfasilitasi dengan pengitaran massal, bisa LP Ma'arif masuk itu kan, LDNU masuk, LKKN masuk, seperti itu kan. Kemudian program-program terkait kesehatan
nyebar ABT misalnya itu kan seperti itu. Jadi kemanfaatan kita itu tidak harus bernilai besar, ya kita kemitraan aja. Yang puskesmas jalan apa ABT itu kan, itu ini saka MBC, wah saja sih. Program yang bisa disinergikan. Tinggal komunikasi kita itu lemah di komunikasi itu, nom-noman monggo terobos ora usah diwedeni kudu karo Gusti Allah. Dinas peternakan, drang apa le jalur programnya apa jalur bantuane apa rele misalnya itu Mas ya. Ono kuwi RPPN pertanian seperti itu. Beras ngono. Balapan sing PJ itu ya. Ora apa-apa nek program terus gue diupload pamer kayak orang pamer itu syiar namanya. Jadi sangat tipis, beda tipis antara pamer kan. Jadi wa amma binikmati rabbika fahadits, bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita itu tidak niat pamer. Cerita alhamdulillah SK ku Jakarta wis teko. Besok ngajine beliau ganti. Tanggal 1 aku wis absen ning Jakarta. Waduh, alhamdulillah. Safina. Yo tetep Safina gitu. Bisa jauh besar. Iya Pak, alhamdulillah. Innalillahi jadi. Alhamdulillah. Iya tanggal 1 mangkat. Tanggal 1 absen Senin. Alhamdulillah. Pak pesawat terus. Orang kok kereta. Ono kuning dewe ngene iki. Kasih untuk good. Tuh Pak Ketua jadi tinggal mengkoordinasikan, memantapkan, harus punya media bertemu. Nah, orang tahu ketemu ya 5 tahun ketemu meneh wassalam gitu kan. Pembubaran panitia gitu kan. Nah iya Pak. Mau pakai Lailatul Istimewa monggo disepakati bareng-bareng. Tapi itu spiritnya seperti itu. Lailatul Istimewa itu kan bapak sepuh pimpinan pondok nek tanggal 15 perai kabeh Pak. Mumpuk dadi siji. Ngopo? Ya kuwi mau bicara ke NU. Yang penting ya gue mau memanfaati NU bermanfaat bagi yang telah mati itu. Tahlilan, sholat, ora usah dakil-dakilan. Dadak berjanji ono kesuwen, ta? Kesuwen. Manakib ya kesuwen, kulune ping 3 wae. Kulo ping 3 nek kowe iki cinta kulo tenan mlebu swarga ngono kok. Amin. Dan pesan kita adalah monggo kita jaga diri dan keluarga kita itu dari meme yang berkembang di media sosial. Ampun digrik nek kurenek broadcast ning WA ya to. Ternyata iki ora ono tuntunane Pak. Lho apa ora ono tuntunane? Gadak iki ning daon kono karo ning kandang. Bergerak atau ngaji ya. Karena Facebook ya menunggu duit mau. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.